Sempat masuk gelombang 2 dan maju menjadi gelombang 1B, rencana pendirian sekolah rakyat di Kabupaten Trenggalek akhirnya mundur dari target awal. Realisasi sekolah khusus bagi warga kurang mampu ini dipastikan belum bisa terlaksana di tahun ini, karena Trenggalek akhirnya kembali masuk gelombang 2. Di sisi lain, rencana lokasi awal di Tilemwilis juga harus direvisi. Bupati Trenggalek Muhammad Turarifin atau yang akrab disapa Mas Ipin mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi. Awalnya Trenggalek masuk dalam daftar tahap 1B program sekolah rakyat. Itu berarti Trenggalek berpeluang lebih cepat membangun sekolah lantaran telah menyiapkan lahan dan bangunan existing. Pemkab Trenggalek sempat menyiapkan kantor dinas Perinaker untuk gedung sekolah rakyat. Namun setelah rekrutmen berjalan, Kementerian PUPR justru tidak lagi memasukkan Trenggalek di daftar prioritas, sehingga Trenggalek kembali dipindah ke tahap 2. Mas Ipin menegaskan saat masuk ke tahap kedua berarti pembangunan gedung sekolah harus dilakukan lebih dulu, sebelum proses belajar mengajar bisa dimulai. Sementara itu gedung existing yang semula disiapkan di kantor dinas Perinaker pun batal dipakai, sehingga kantor tersebut tetap bisa dipertahankan untuk operasional dinas Perinaker. Kita mungkin kemarin kita masuk daftar 1B. 1B itu artinya yang sudah punya tanah dan kemudian siap untuk rekrutmen. Nah, begitu kita sudah melakukan rekrutmen, ternyata Kementerian PU tidak kembali memasukkan nama kita dimasukkan ke tahap yang kedua, artinya tahap kedua yang membangun baru. Nah, sekarang tanahnya yang kita usulkan kemarin di Tilemwilis minta untuk dilakukan revisi. Kita akan sodorkan beberapa tanah yang kita punya dari aset. Ada yang di kawasan sekitar Pasar Basah, ada yang di kawasan daerah perkotaan dekat stadion segala macam ya. Nanti kita lihat mana yang setuju itu. Program sekolah rakyat ini sebenarnya diharapkan menjadi solusi pendidikan berkualitas bagi warga yang kurang mampu. Jika masuk gelombang pertama, program ini direncanakan membuka 2 rombongan belajar setingkat SMP dan 2 rombongan belajar setingkat SMA. Sayangnya kendala lain juga muncul soal administrasi lahan. Setelah batal menggunakan kantor dinas Perinaker, pemerintah daerah harus kembali mengajukan lahan baru. Beberapa opsi kini tengah dikaji, mulai dari kawasan Pasar Basah, lahan di dekat Stadion Minaksompal, hingga beberapa aset milik pemerintah daerah lainnya.